Stay, then the night would give you up. Stay, and the day would keep its trust. Stay, and the night would be enough. Stay far away, so close. Stay at home. Menghadapi wabah corona ini, itulah langkah kecil yang bisa kita lakukan agar virusnya tidak semakin meluas. Gak usah lah pergi-pergi keluar gitu kalau gak penting, gak perlu. Karena kalau lu tertular, lu akan bisa menularkan siapa aja. Dan kami pun di Poros Halang hampir 2 minggu ini tidak ada take. Kenapa? Karena ya kami concern dengan kesehatan masing-masing dan juga mencoba sedikit berpartisipasi lah agar wabah ini cepat berakhir gitu. Cuma hari ini kami take karena ya banyak juga sih yang nanya, bang kapan upload gitu loh. Cuma jujur gue sendiri hampir 2 minggu ini gak ada memperhatikan perkembangan sepak bola secara seksama gitu. Hampir sama sekali gak ada. Kabar yang gue tahu terakhir adalah FA dan NFL menghentikan 7 divisi di bawah, pokoknya 7 piramida lah, total tuh ada 23 divisi gitu ya. Karena kan dia ada South, ada North segala macam. Itu confirm dihentikan tanpa ada juara, tanpa ada promosi dan degradasi. Menurut gua itu salah satu langkah yang bijak. Karena kalaupun diteruskan, ya lu nggak tahu bisa kapan mulainya. Karena ini sendiri kabarnya terakhir dipospon sampai 30 April. Nah, kalau masih juga gawat, ya bisa dia akan diperpanjang lah. Lu menunggu sesuatu yang belum punya kepastian, efeknya akan ke depannya gitu loh. Ya sama kayak UEFA sendiri, kabar terakhir kepengen kompetisi selesai di akhir Juni, kepengennya mereka gitu loh. Kenapa? Karena banyak duit yang terlibat di situ, banyak tanggung jawab juga mereka sebenarnya. Tapi kalaupun kompetisi seperti Champions League, Europa League gitu di pasti, maupun liga-liga yang lain gitu ya, selesai di akhir Juni, lu kebayang nggak kapan mau mulai musim kompetisi 2020 dan 2021? Karena kalau dimulai Agustus aja itu akan selesai di Mei, yang mana 2021 nanti di Juni-Juli ada Piala Eropa kan gitu. Nah, dengan selesainya kompetisi di akhir Juni, mereka klub rata-rata cuma punya kesempatan 1 bulan lebih kurang untuk beristirahat. Nah, 1 bulan ini untuk pramusim, apakah cukup? Apakah manusiawi menggeber pemain segitu kencengnya demi quotes ya duit mungkin gitu loh. Kalau gue sendiri sih setuju untuk kompetisi dihentikan, Inggris terutama gitu ya. Bukan karena gue fans MU jadi gue nggak mau ngeliat Liverpool juara, bukan. Lu jangan don't get me wrong gitu loh. Karena balik lagi ini semua sih demi kemanusiaan menurut gue. Lu bayangin selama sebulan lebih ini, bahkan nanti jadi 2 bulan kalau emang kompetisi dimulai awal Juni ya, kalau awal Mei dimulai karena 30 April berakhir gitu kan. Lu bayangin hampir sebulan lebih para pemainnya tidak ada latihan yang proper. Kalau lu lihat kan paling cuma latihannya kayak Pogba, kayak Lindelof, kayak siapa lah itu yang mengunggah di sosial medianya mereka, latihan mereka yang cuma begitu gitu. Apakah itu akan cukup untuk setelah mereka terbiasa hampir 6-7 bulan ini berkompetisi yang ketat, kemudian turun gitu ya kurva buat pengkondisiannya, dan lantas dihajar langsung gitu loh di Mei dengan intensitas yang lebih padat gitu. Karena kan menjelang akhir kompetisi kan pasti lebih fight. Itu yang mereka udah atur dari pramusim sebelumnya, gimana peak pemain itu begitu mulai kompetisi berjalan sampai nanti di April Mei mencapai puncaknya, selesai istirahat baru nanti akan mulai, kan siklusnya begitu gitu. Jadi lu kebayang nggak pemain yang hampir sebulan lebih tidak ada latihan digeber untuk menyelesaikan sisa, plus nanti mereka cuma punya waktu istirahat lebih kurang sebulan setengah, harus digeber lagi masuk kompetisi sesungguhnya gitu loh. Ya bagi gue sih itu tidak manusiawi ya gitu. Jadi alangkah lebih bijak kalau
ya liganya dihentikan, karena dengan lu potong di 2020 ini, maka klub akan lebih punya waktu untuk menyusun strategi apa yang mau dilakukan nanti di musim depan. Lu jangan mikir lagi, ya tim gua nggak juara, ya tim gua nggak lolos UCL gitu loh, ya gua nggak tim gua nggak bisa promosi segala macam. Ya itu sih menurut gua sih cetek gitu loh, karena taruhannya sih di sini nyawa gitu. Lu main di stadion yang gak ada penonton juga untuk apa gitu loh, dan bukan cuma 1-2 pertandingan loh, bisa jadi Inggris masih ada 7 atau 8, gue lupa gitu ya. Karena jujur kayak tadi gue bilang, gue hampir tidak ada mengikuti sepak bola selama hampir 2 minggu ini. Belum lagi FA Cup gitu ya, belum lagi nanti kontinennya seperti Champions League dan UEFA League gitu kan. Ya ngapain lu main tanpa ada penonton gitu loh. Belum lagi potensi lu sendiri tertular, karena ya pemain sendiri juga ada potensi ada yang kena kan, kayak Hudson Odoi, bahkan ada 3 pemain Leicester yang sampai sekarang belum di blow up namanya, yang self karantin kemarin gitu loh. Belum lagi Arteta yang walaupun udah sembuh, tapi kan ada kemungkinan pemain sendiri bisa tertular, tidak cuma di lapangan tapi di luar itu kan gitu. Jadi emang ya kayak tadi kata YouTube aja, stay, tinggal, lu nggak usah kemana-mana gitu. Itu menurut gue. Jadi kalau lu masih memikirkan aspek nggak bisa juara, nggak punya kebanggaan segala macam bla bla bla, ya dibandingin nyawa itu sih nggak ada artinya ya. Juara lu hari ini kemudian lu mati, lu mau jadi apa? Itu menurut gua. Tapi kalau nanti nih Patrick ngomong, mungkin dia bilang, oh nggak bisa Wat segala macam. Patrick tuh kampret gitu, benar gue bilang, otaknya duit mulu. Males gue sama dia sebenarnya gitu. Tapi ya udahlah gitu, namanya juga teman kan gitu. Pemikiran gue banyak banget beda sama dia gitu. Belum lagi nasib, dia jomblo, gue enggak kan. Ya udah beda aja gitu. Nah balik lagi ke sepak bola tadi, ya Liga Indonesia udah berhenti kalau gue nggak salah kan, udah confirm tuh dihentikan Liga 2 2021 ini udah confirm berhenti kalau gue nggak salah beritanya terakhir ya gitu. Correct me if I'm wrong gitu. Dan ya kalaupun Inggris tetap ngotot jalan sementara Perdana Menterinya kena, Pangeran Charles kena gitu loh. Dan apalagi mereka yang lebih puritan ya gitu, menurut gue sih ini cuma bukan mengulur waktu sih, mereka lagi mencoba memberi rumusan yang tepat untuk gimana nih baiknya kalau misalnya kompetisi ini dihentikan gitu loh. Itu menurut gue gitu. Kalau kayak kemarin Patrick bilang, wah nanti gimana, kayak episode sebelumnya kan yang debat sama gue, nanti yang dia bilang Piala Dunia padahal Piala Dunia antar klub maksudnya kan, ketahuan otaknya Patrick gitu loh. Ya sama aja, toh nanti Desember berarti kan tidak ada Piala Dunia antar klub gitu. Dan lu bayangin lagi 2022 kita Piala Dunia kalau gue nggak salah ya, itu yang di Qatar kan sangat-sangat rentetan ke depan ini sangat panjang kalau dipaksain kompetisi berjalan di waktu yang semakin mepet. Lu paksakan pemain ini untuk bekerja lebih keras, memadatkan jadwal untuk mendapatkan hasil gitu. Bagi gue sih enggak, karena manusia bukan hewan yang bisa lugas gitu. Dia bahkan hewan juga kurang manusiawi juga lah menurut gue gitu. Ya lu mau nonton apa gitu kalau misalnya ibarat kata gini deh, lu masuk ke bioskop tapi film yang diputar film lama, apa yang mau lu tonton? Pemain-pemain ini kan ibarat kata filmnya gitu, pertandingan itu filmnya ya, bukan pemainnya malahan kalau menurut gue. Apa yang lu mau tonton? Lu mau tonton film lama gitu ya kan, enggak, bosen juga kan lu nonton film lama. Lu mau nonton pemain yang udah kelelahan gitu, yang tanpa ada pengkondisian langsung terjun ke kompetisi yang ketat lagi. Ya lu kebayang aja tuh gimana ininya mereka gitu. Jadi kalau menurut gua akan lebih bijak apabila emang kompetisi dihentikan, karena dengan dihentikannya kompetisi di seluruh Eropa itu akan membuat tim-tim ataupun bahkan federasi-federasi negaranya menyusun strategi apa yang akan dilakukan untuk kedepannya di musim misalnya 2020-2021, kapan mereka mau mulai, melihat kondisi terakhir segala macam bla 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 kan gitu. Itu jadi sekali lagi kalau gue sih ya stop kompetisinya udah gitu loh, nggak usah diterusin. Setelah ada yang ribut, terus gimana nih gaji pemain yang kontraknya habis akhir musim, atau bahkan gaji staff deh, pekerja yang di hari pertandingan tuh seperti misalnya mungkin steward, anak gawang segala macam bla 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 gitu ya. Ya pasti bisa dipikirkan lah skema untuk mereka. Dan bahkan
beberapa klub, Leeds salah satunya kalau gue nggak salah, beberapa pemainnya itu udah patungan untuk membayarkan gaji staffnya gitu loh. Jadi menurut gue sih itu harusnya bukan jadi masalah besar, karena ya untuk apa lu lanjutin demi lu bilang, wih ini nggak dapat gaji segala, tapi besok lu kena terus lu mati, itu apa gitu loh. Masalah prestasi ya udah lah ya gitu, nggak akan apa ya, misalnya bukan cuma Liverpool kok yang rugi karena setelah puasa segitu lama terus nggak juara gitu. MU juga rugi kok. MU tuh punya peluang untuk masuk Liga Champion, dan ini udah gue bilang di episode kita yang terakhir yang masih bareng tuh sama Patrick sebelum kemudian ada pemberitahuan Liga dihentikan gitu kan. MU juga punya peluang gitu loh, bahkan mungkin yang degradasi juga bisa teriak bahwa gue masih bisa selamat gitu ya, walaupun mereka jadi beruntung karena tidak jadi degradasi. Yang promosi ya, wah gue nggak bisa naik gini-gini ya, terus lu mau nunggu sampai kapan gitu? Lu mau mempertaruhkan lu naik divisi dengan hal yang lebih gede gitu kan? Enggak ya harusnya. Ya paling mungkin Pange lah salah satu yang rugi ya, nggak jadi diterusin kompetisi ya, dia nggak jadi dapet tiket bisa jadi nih yang Jakarta Amsterdam PP gitu. Kalau gua ya udahlah, gua tetap dengan pemikiran ataupun opini gue bahwa dengan kondisi yang ada saat ini yang sangat mengglobal gitu, emang kompetisi harus berhenti. Nggak cuma di Inggris, Italia itu bahkan yang makin parah. Bahkan kabarnya partai Atlanta Valencia itu yang main di Italia kalau gue nggak salah, apa di gue lupa lah ya, itu ada 40.000 penonton katanya infected, suspected, malah ngeri kan gitu. Jadi ya mungkin ini salah satu masa terkelam dalam sepak bola, dimana kita tidak bisa melihat akhir sebuah kompetisi. Indonesia sih udah pernah 98 gitu kan, PSMS lagi jago-jagonya kemudian rusuh, ya liga dihentikan. Di Eropa sih seingat gue, dari pertama gue tahu bola nggak pernah, dari 80-an akhir ya itu belum pernah gitu. Dan ya baiklah kalau ini dihentikan, karena klub-klub jadi bisa lebih nyusun strategi, pemain bisa lebih fresh gitu kan, sambil berharap wabah ini segera berakhir gitu ya, lupakan sejenak siapa juara, degradasi, ini segala macam gitu loh. Karena dengan berhenti juga banyak kok yang rugi, karena kalau apalagi di Inggris kan, masalah pembagian uang hadiah segala macam itu kan based on peringkat kalau nggak salah dan hak siar gitu. Banyak yang rugi tuh banyak, cuma ya ruginya cuma sampai saat ini gitu loh. Kedepannya insya Allah lu akan lebih tenang daripada lu gas, lu tunggu sampai akhir April, terus mungkin ya alhamdulillah kalau emang udah selesai, kemudian lu akan mulai Mei, lu padatin sampai akhir Juni, kemudian Agustus mulai lagi, bagi gue sih itu luar biasa capeknya lah pasti gitu. Belum lagi itu tadi kondisi pemain saat ini gitu, yang harus lu langsung gas gitu main di level tertingginya gitu. Udah lah, itu aja sih kali dari gue ya. Nggak tahu tuh nanti ada Patrick, ada Robbie juga setelah ini. Doa gue sih cuma satu, I wish we had Hulk so he can snap it back. Thank you Bang Fu. Halo, ya seperti kata Bang Fu tadi, kita lagi di rumah masing-masing, jadi tapingnya nggak bisa bareng-bareng, terpisah sendiri-sendiri. Yang kita omongin juga misah sendiri-sendiri. Oh iya, gue Robi, kenalin, yang biasa disebut paprot itu loh. Ya kalau gue sih mau ngomongin sedikit aja tentang masih soal corona dan imbasnya ke sepak bola. Tapi ini sedikit aja tentang apa sih efeknya ke industri sepak bola ya, terutama di Eropa. Kita kangen banget pasti sama tontonan bola ya, apalagi lagi di rumah seharian temenin Ryan Giggs doang. Pasti ada rasa menunggu keseruan di akhir hari itu ya, di akhir minggu. Tapi ini nggak ada. Poros Halang juga nggak ada. Ya cuma itu, corona ini bukan lagi sekedar pandemi doang kalau kata IMF, tapi udah jadi krisis ekonomi dan keuangan, apalagi kalau terus berlarut-larut. Tapi ya itu yang terjadi, harus dilewatin oleh semua orang di dunia ini ya. Ada data dari
sebuah lembaga auditing di UK namanya KPMG, mereka menemukan hasil risetnya bahwa tiap klub itu di liga-liga top Eropa itu kehilangan sekitar ya jutaan pounds lah ya per pekan dari revenue mereka. Malah secara total itu bila liga-liga itu diakhiri, nggak dilanjutin gitu musim ini, maka akan kehilangan akumulasi revenue sebesar 4,3 miliar dolar ya kalau dirupiahin hitung aja. Jadi kan kebayang ya bahwa itulah kenapa penyelenggara liga-liga top Eropa itu masih terus mencoba mengulur-ngulur. Kayak di Premier League kan, oh kita postpone 3 April, belum kondusif, kita postpone 30 April. Habis itu ada catatan lagi kemarin keluar, kalau aman dan memungkinkan untuk tetap dijalankan. Ya itu kan sebenarnya kayak menunda-nunda, tapi menunggu sesuatu yang nggak pasti aja kan, karena nggak ada tanda-tanda bahwa pandemi ini akan berakhir sebenarnya kan dalam sebulan 2 bulan malah. Cuma ya itu karena mereka punya keterikatan dan tanggung jawab dengan kontrak mereka terhadap media, sponsor, dan lain-lain, ya mereka tetap berusaha mencari jalan supaya ini liga bisa tetap disudahi nih. Belum lagi efeknya nanti ke imbasnya ke musim berikutnya, itu kan yang dijadiin alasan di media kan, penyusunan fixture, jadwal, dan lain-lain. Ya pada dasarnya sebenarnya kan duitnya gitu. Nah cash flow mereka pun harus terus mereka jaga kan tentunya, apalagi kalau setiap pertandingan itu bisa melibatkan ratusan orang di balik layar. Seperti kata Wayne Rooney kan, football is the easy part. Pertandingan bolanya itu mah bagian yang gampang jalan, cuma kan persiapan di belakangnya kan, logistik yang meliputinya itu yang kita nggak pernah lihat, dan itu dipersiapkan dengan matang dengan melibatkan ratusan orang yang harus dibayar, dan mereka itu mungkin dibayarnya juga per pertandingan atau per minggu, yang berharap atau mengandalkan dari situ pemasukan untuk keluarganya. Nah itu kan juga harus dipikirin oleh klub-klub itu. Dan dampak yang paling besar untuk pemain ya, semua kena dampak pastinya kan, ketidakpastian ini, terutama pemain-pemain muda yang kontraknya, bukan pemain muda aja sih, pemain-pemain yang akan berakhir kontraknya, atau yang memang ada di sebuah liga di Swiss atau di mana memang diperpanjang itu ya, di Mei semuanya gitu kan. Jadi yang kayak gitu kan bingung kelangsungan hidupnya gimana, pemasukannya gimana. Kalau yang udah jelas-jelas masih ada beberapa kontrak bertahun-tahun ke depan masih aman lah ya. Nah belum lagi yang ada di liga-liga di luar liga top Eropa, itu juga akan kerasa banget karena biasanya mereka itu yang gajinya itu nggak terlalu jauh lah dari standar UMR di daerahnya gitu, itu pun akan kerasa. Nah makanya karena ekosistem sepak bola ini lagi berusaha mencari solusi gimana sih untuk menghadapi krisis ekonomi ini tentunya di dalam ekosistem sepak bola ini, karena kan seperti yang kita tadi ngobrolin bahwa banyak hal yang harus di cover gitu. Nah untungnya ada inisiatif-inisiatif yang menarik yang melegakan tentunya untuk si klub dan liganya. Kayak di Jerman ada Schalke, Borussia Mönchengladbach, Barcelona juga, bahkan di klub kayak Leeds United yang di Championship juga para pemainnya sudah mencanangkan untuk mendapatkan pay cut. Jadi gajinya mereka relain deh dipotong asal bisa mensubsidi silang mungkin ya untuk karyawan-karyawan lain yang gak selalu menerima gaji seperti mereka, sebesar mereka. Dan yang bagus juga inisiatifnya itu masih dari Jerman ya. Jerman nih banyak yang harus ditiru juga mungkin oleh liga-liga lain ya, mungkin udah dijalanin ya, saya nggak tahu. Ya itu ada inisiatif 4 klub, Borussia Mönchengladbach, Dortmund, kontek dulu ya, Leipzig dan Leverkusen. Mereka
menghimpun dana sebesar 20 juta euro untuk kelangsungan liganya, Bundesliga dan Bundesliga 2. Jadi mereka semacam membuat solidarity fund lah istilahnya. Jadi ya udah nih, gue punya extra money yang bisa dipakai untuk membiayai yang lain. Ya mungkin nggak mengcover semuanya, tapi kan lumayan gitu, duit sebesar itu. Jadi ada subsidi silang dari yang kaya ke yang kurang beruntung mungkin gitu kan, dan meringankan juga beban penyelenggara liganya. Nah, bentuknya ya sebesar itu, dan bentuknya mungkin bahwa mereka akan share revenue mereka di musim depan nanti kalau udah jalan, untuk subsidi silang klub-klub itu gitu. Nah, yang paling pusing sebenarnya selain tadi juga adalah agen-agen ya, agen-agen, apalagi agen-agen super kayak Mino Raiola gitu, yang udah berharap mendapatkan gelimang uang di musim panas nanti nih, jendela transfer nanti, karena ya banyak lah mungkin ya pemain-pemain menarik yang akan ditarik oleh klub-klub besar. Cuma kan kemungkinan tidak ada jendela transfer. Kalaupun ada, akan ada perubahan yang sangat signifikan. Nah, ini yang menarik sebenarnya, yang saat ini terjadi, fenomena pandemik corona ini akan mengubah dinamika industri sepak bola, belum menurut gue ya. Dan beberapa orang juga udah melihat itu, dan tentu kalau industri sudah merasakan ya, terutama dalam perputaran uang terkait jual beli pemain. Akan ada klub-klub yang harus melepas aset-aset berharganya untuk bertahan. Akan ada klub-klub yang mau membeli tapi nawar gitu kan, karena ya nggak ada gitu, uang nggak ada. Jadi itu akan merubah dinamika tentunya kan. Mungkin aja harga-harga pemain yang kita selama ini kita anggap ujungnya di mana sih nih, harga-harga pemain sekarang ini, apakah terus naik nembus bumi, atau ternyata ada apa ya, mungkin ini cara semesta ya buat bikin angka-angka dalam sepak bola ini kembali masuk akal buat kita yang awam ya, nggak ada dalam industrinya, bahwa angka-angkanya akan mungkin balik lagi ke beberapa tahun silam gitu kan. Kayak Bruno Fernandes aja bingung kemarin kan, dia bilang dia aja bingung kok bisa gitu harga gue segitu, belum ditambah add-ons-nya, dengan gaji segitu add-ons gede banget kata dia kan. Tapi memang seperti itu gitu kan, cuma dia sendiri kaget ya. Maksud gue nggak mungkin dari kejadian ini harga-harga akan, ya paling nggak 2-3 tahun ini akan turun, dan pemain nggak ada yang terlalu super. Kayak kemarin ini kan kita baca di media-media, Jordan Sancho aja tiba-tiba udah ada angka 120 juta pounds mau dipinang Manchester United. Ya udah pasti kan itu mah bisa-bisanya agen ya, manas-manasin media, manas-manasin United ya. Cuma kan kayak yang kita dengar di media kan beberapa hari ini, bahwa Jadon Sancho diminati United dan akan dipinang sebesar 120 juta pounds. Ya itu kan gorengan agen-agen aja ya di media. Ya intinya sih kayak Uli Hoeneß, bosnya Munchen, bilang kemarin setelah semua hal ini selesai dan sepak bola kembali berjalan normal, there will very likely be a new football world, kata dia sih gitu ya. Kita tunggu aja. Sekarang gue balikin mic-nya ke sang Okay, now it's my turn. Thank you Pak Prot Robi yang akhirnya muncul juga di Porsalam videonya. Thank you Bang Pu pendapatnya, dan kali ini gue setuju banget sama lo. Setuju dan nggak setuju sih sebenarnya. Sebenarnya bukan pendapat gue juga, tapi pendapat yang ada di sekitar dunia Eropa sekarang ini, dari bekas pemain, bekas manajer, bahkan pemain yang aktif.
gue langsung aja langsung masuk topik biar nggak nambah durasi. Em, Beberapa waktu ini gue sempat baca-baca tuh yang statement-statement dari beberapa pemain yang seputar masalah COVID-19 yang sudah mempengaruhi jadwal sepak bola di seluruh dunia sih sebenarnya, tapi yang khususnya kita bahas hari ini adalah tentang yang di Eropa, Premier League khususnya. Jadi salah satu statement yang bagi gue cukup menarik adalah statementnya dari Harry Kane, karena bagi gue itu yang paling dari semua artikel yang gue baca dan nanti kita bahas. Harry Kane itu mengatakan kalau memang lockdown ini dan penundaan Premier League ini nggak bisa diselesaikan, musim yang 19-20 ini nggak bisa diselesaikan by the end of June, artinya akhir Juni, sebaiknya Premier League itu udah ditiadakan aja. Jadi nggak ada juara, di void semuanya. Nggak ada juara, nggak ada degradasi, relegation yang kayak kata Bang Fuad. Which is sebenarnya I feel sorry untuk tim-tim yang ya Liverpool khususnya ya, walaupun kita pendukung Manchester United, kita tetap aja ngargain bahwa mereka tuh sebenarnya worth everything lah ya, mereka pantas banget untuk jadi juara. Tapi at the end of the day it's humanity, dan kalau memang nggak bisa diselesaikan it wouldn't be fair juga, karena Manchester City walaupun secara matematika, secara kemarin performanya Liverpool sebelum lockdown ini memang lagi bagus-bagusnya, masih bisa secara matematika masih bisa menjuarainya kan, jadi nggak fair juga. Demikian juga untuk tim-tim yang relegationnya, battle-nya itu masih sangat-sangat mungkin untuk menghindari relegation. Dan sekarang mereka semua bisa jadi aman kalau memang Premier League dihentikan. Dan sebenarnya para pemain ini juga bukan pengen langsung mengatakan udah di void aja, enggak, mereka juga pengennya kalau bisa diselesaikan. Cuman seperti kata Harry Kane, yang menurut gue paling masuk akal adalah dikasih batas target, karena kalau kita nggak kasih target kapan nih paling lama nih kita bisa nunggu kepastian, karena kan kita nggak tahu nih COVID ini akan selesainya kapan. Kalau kita tunggu terus ya udah jadi nggak jelas. Tapi kalau kita langsung katakan saat ini juga, oke, Premier League di stop, nggak ada juara, itu juga nggak fair sebenarnya. Batasnya itu bagi gue 30 Juni itu memang paling masuk akal, karena gives you 1 month untuk istirahat kalau memang keadaan udah baik lagi, dan memulai musim 2020-2021 di awal Agustus seperti biasa. So life goes back to normal kan gitu. Toh Euro 2021 juga udah ditunda kan. 2020 udah ditunda jadi 2021. Jadi itu bagi gue yang paling masuk akal. It's a shame, jujur aja it's a shame. Karena juga nggak cuma di Premier League, juga di Championship ya. Itu ada Leeds United yang musim ini kalau misalnya sampai selesai tadinya, musim depan akan bertanding di Premier League, karena mereka udah hampir pasti untuk promosi kan. Cuman ya balik lagi, the season has to be stopped one way or another. Maksudnya bukan one way or another, tapi sooner or later ya. Karena kalau sekarang sih gue masih belum setuju, tapi kalau nanti batas waktunya memang udah nggak mungkin lagi ya nggak baik juga. Nah, untuk itu ada dari FA itu sudah sempat mengeluarkan beberapa ide untuk menyelamatkan musim 2019-2020 ini. Salah satu idenya itu adalah membentuk sebuah camp. Jadi rencananya untuk menyelesaikan sisa pertandingan yang ada itu di semua tim yang ada di Premier League itu, dan untuk saat ini di Premier League sih kalau nggak salah gue bacanya, dimasukkan ke dalam sebuah camp yang modelnya itu kayak dia kalau misalnya lagi Piala Dunia. Jadi kan kalau Piala Dunia itu setiap negara mengirim perwakilannya, mereka akan dimasukkan ke camp hotel-hotel dan compound kan, dimana mereka itu terisolasi, nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa, dan tim itu bisa diberikan fasilitas tempat latihan apa semuanya tuh khusus untuk mereka, dan pertandingan itu dijalankan di stadion tertutup, mungkin juga bukan di stadion tapi di training pitch, karena kan mengingat beberapa tim dan itu harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ide itu juga
saat ini kalau nggak salah yang gue baca kemarin lagi hot-hotnya. Rata-rata official FA setuju dengan ide ini dan mereka benar-benar memikirkan ini. Cuman pertimbangan yang mereka harus pikirkan tuh nggak cuman klub-klub yang terlibat ya. Your Manchester United, your Manchester United, your Arsenal, your Chelsea, your Liverpool, ya itu semua ada di satu area yang saat ini sedang dipikirkan tuh kalau nggak di London di sekitar Midland. Midland itu berarti daerah-daerah Manchester sana lah ya. Nah itu mau dimasukin ke sana lah. Cuman pertimbangannya itu kan nggak cuman klubnya aja yang berarti terlibat. Official juga harus ada disiapin dong. Official itu termasuk di dalamnya itu kru medis, kru TV, dan keamanan semua. Karena mau namanya lockdown gimana pun kalau orang mengetahui sepak bola mulai lagi pasti akan ada aja individu-individu iseng nekat yang nggak mau pengen nonton kan. Terus kru medis ini yang jadi pertimbangan paling berat nih sekarang. Karena di dalam sepak bola itu kita nggak pernah ketahui kapan sebuah injury akan terjadi, dan injury itu juga ragamnya itu mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat itu bisa terjadi di lapangan hijau. Nah kalau misalnya nih terjadi sebuah insiden, ada yang cedera, kalau secara normal tim medisnya itu akan membawa pemain yang cedera itu keluar dari pertandingan dan dilarikan langsung ke rumah sakit yang ditunjuk yang terdekat ya. Makanya selalu akan ada ambulans standby di setiap pertandingan. Kalau lo pernah datang ke pertandingan lokal lo pasti lihat tuh ada ambulans, ada damkar, semuanya itu memang udah syarat dari FIFA. Nah dengan keadaan COVID yang saat ini injury karena sepak bola ini, bukan gue bilang nggak penting, tapi dibandingkan dengan skala yang ada sekarang dengan COVID, otomatis tim medis yang ada tersedia saat ini pasti fokusnya itu adalah ke COVID ya, bukan yang ke sini. Nah ini juga akan menjadi bahaya juga buat pemain-pemain yang cedera. Seandainya pun mereka bisa ibaratnya membuat rumah sakit sendiri, berarti kan mereka mengambil tenaga medis yang saat ini memang sangat dibutuhkan dan sangat kurang hitungannya. Dan ini kita ngomongin seluruh dunia juga. Lalu yang terakhir adalah official TV. Official TV ini kan nggak cuma dari the Premier League-nya ya, termasuk juga official TV dari negara-negara yang luar yang kayak Indonesia ada sebuah perusahaan yang mengambil hak siarnya, mereka juga pasti otomatis akan masuk ke dalam compound ini. Dan ini juga terisolasi dan mereka itu kan jauh dari keluarga juga dan semua yang kesulitannya. Jadi secara logistik ini nggak gampang banget. Cuman memang ini salah satu solusi yang mungkin could be done dalam arti kalau memang preparationnya benar dan kalau itu bisa dijalankan di sekitar bulan Mei, dimana mungkin kita udah mendapatkan gambaran lebih jelas lagi tentang penanggulangan dari COVID ini dan juga kurva tingkat yang terinfeksi virus ini udah mulai agak menurun, mudah-mudahan otomatis ini mungkin bisa dijalankan. Tapi kalau misalnya keadaannya masih seperti yang belum ada yang kejelasan, belum ada diketahui penanggulangan COVID ini yang paling tepatnya seperti apa, mungkin ya this is just an idea gitu. Tuh, Gary Neville juga sempat mengeluarkan statementnya dan sampai ribut tuh sama, gue lupa nama dia siapa. Pokoknya dia sempat ribut tuh di Twitter. Gary Neville tuh sempat mengeluarkan ide untuk menjalankan 3 pertandingan dalam 1 minggu. Sorry Gaza, I love you, tapi 3 pertandingan dalam 1 minggu itu sama aja kita nyuruh pemain-pemain ini untuk main ngasal-asalan. Ya, the stamina is not going to be there, the injury risk itu tinggi banget. Dan balik lagi ke statement gue yang tadi, kalau misalnya sampai terjadi injury karena kecapean, karena ini apa semua ya, kalau yang dalam keadaan normal tinggal ke rumah sakit. Kalau dalam keadaan sekarang bisa bahaya pemain-pemainnya kan gitu. Jadi so many option yang mengharapkan agar Premier League ini bisa kembali rolling on dan menyelesaikan. Dan karena at the end of the day
Kalau gue bukan bilang bahwa sepak bola itu segala-galanya, enggak, banyak yang lebih penting daripada sepak bola, tapi secara psikologis juga kalau liga Premier League apalagi ya yang tergolong sekarang ini bisa dibilang the biggest league, yang paling wah lah liganya ya. Kalau Premier League bisa menunjukkan bahwa mereka bisa menjalankan kembali liga ini, menyelesaikan liga ini, itu juga sebuah secara psikologis sebuah apa ya, bagi gue a note, a sign mengarah kepada normalitas, bahwa kehidupan itu bisa balik ke normal kok. Karena kan yang kita butuhkan saat ini adalah hope. Itu juga gue sekalian nitip pesan, kalau mau posting nggak usah yang sedih-sedih mulu. Depresi gue baca-baca Instagram kalau isinya cuma ngomongin ketakutan, don't forget hope. Karena tanpa hope we're gone. Ya itu, jadi kalau memang bisa dikembalikan ya secara psikologis itu akan menunjukkan bahwa kita menuju kembali ke arah normalitas. So I don't know what's going to happen. Banyak rumor dan banyak cara yang sedang dipikirkan oleh pihak FA bagaimana menyelesaikannya ini. Nah, bagaimana untuk agar liga bisa diselesaikan, bagaimana supaya musim depan bisa kembali bergulir dengan normal. Ada lagi ide yang katanya ya udah kita tetap harus selesaikan musim 2019-2020, mau namanya sampai ke bulan Agustus pun sekalipun ya udah tetap diselesaikan gitu. Nanti musim yang 2020-2021-nya yang dipotong pendek gitu. Cuman gue mikirnya kalau mau dipotong pendek maksudnya apa? Nggak ada home and away, salah satu aja, jadi main koin aja, yang siapa yang beruntung dapat home atau siapa yang beruntung dapat yang nggak beruntung dapat home-nya kan gitu. Ya secara bisnisnya nanti juga pasti merugikan di musim berikutnya. So many yang harus dipikirkan sama FA, kita tunggu aja perkembangannya. Untuk saat ini itulah yang sedang dipikirkan oleh FA. Bagi gua camp liga itu salah satu ide yang bagus, tapi ingat itu tadi kan idenya FA dari Premier League ya, dan kita nggak bisa cuman mikirin Premier League, karena balik lagi yang kemarin yang gue debat sama Fuad di episode yang sebelum ini kan Pak, ini nyatu nih, mau Serie A, your SPL, Scottish Premier League, your La Liga, yang ini Eredivisie, semua ini kan menyatu ya, dan menyatu di bawah UEFA Cups ya, baik itu Champions League, baik itu UEFA-nya, Europanya. Jadi kalau misalnya Premier League bisa menyelesaikan ini, kita lihat lagi kemampuan logistik daripada Serie A, mampu nggak bikin camp yang seperti ini juga, mampu nggak La Liga melakukan hal yang seperti ini. Kalau mungkin La Liga, Serie A gue juga lagi ragu nih ya, La Liga mungkin ya, Bundesliga mungkin mereka bisa, tapi bagaimana dengan Serie A yang saat ini mereka yang paling terkena imbasnya. Terus bagaimana pula dengan klub liga-liga Eropa yang notabene masih lebih kecil, karena mereka juga berhak untuk masuk ikut kompetisi yang berikutnya kan. Kalau misalnya salah satu aja nggak bisa menjalankan, nggak fair juga untuk musim 2020-2021 di level UEFA-nya. Itu jadi banyaklah pertimbangan-pertimbangan. Oke. Sebelum kita akhiri, gue mau bahas sedikit tentang isu kemarin itu kan ada yang dari klub-klub itu meminta kepada semua pemain bersedia nggak mereka untuk dipotong gaji. Cristiano Ronaldo langsung menyatakan gue potong aja gaji gue. Banyak juga klub-klub yang menyatakan udah potong aja gaji gue nggak masalah gitu, pemain-pemain dari klub-klub yang lain. Tapi ada juga pemain-pemain yang nggak mau. Dan salah satunya itu midfielder Arsenal, Alex Song. Gue baru baca. Dia itu sekarang ini lagi ngurus dengan pengacaranya untuk menuntut klubnya. Dia sekarang ini lagi main di Liga Swiss kalau nggak salah. Nah itu dimana dia diminta dipotong sebesar 10.000 euro dari gajinya dia, dan ketika dia menolak, dia beserta 8 pemain lain tuh dipecat dari klub. Which is bagi gue itu nggak fair juga ya. Di satu sisi oke, orang mungkin bisa, lalu mungkin komentar nanti, ya Alex tuh nggak mikirin humanity, men, seharusnya mau dong motong gaji lu udah gede, potong 10.000 ya. Tapi balik lagi, dia pasti punya kebutuhan yang lain juga kan.
Ya kita bilang 10.000, dia gajinya udah gede banget, masa 10.000 aja nggak mau dipotong, ya kita nggak tahu, mungkin dia punya utang kayak apa, mau cicilan apa kan kita nggak tahu. Nah, balik lagi itu kan kepada haknya dia juga ya, dan it's not fair juga kalau klub itu main langsung pecat-pecat aja. Tapi ya, the football league saat ini lagi kacau. Gue setuju banget dengan statementnya Pak Prot tadi yang mengatakan bahwa dia yakin banget bahwa setelah ini we will see a new footballing world ya. Dunia sepak bola pasti akan berubah banget setelah ini. Mulai dari attitude, mulai dari kita lebih sistem yang akan dimainkan. I'm sure everything will change. Tapi for now, what can we do? Kita cuma bisa berdoa, berharap masalah ini cepat berakhir agar kita bisa kembali kepada rutinitas yang sehari-hari dan kita bisa kembali lagi membahas bola dan ceng-cengan lagi, ngata-ngatain klub-klub lawan kita sambil teriak-teriak oleh Zatuil. Itu aja lah dari gue ya. Oke, stay healthy, stay at home, bantu tim medis kita untuk menyelesaikan, menuruni kurva yang terinfeksi dengan stay at home. Kalau nggak perlu banget nggak usah keluar deh. Gue juga stres kok. This is my 11. Dan gue sebenarnya udah out of my mind. Gue udah kangen banget sama si Bewok, kangen sama Pak Prot. Tapi ya, what can we do? Gue kangen sama dirimu juga deh. Entar nanti ya, abis ini kita ketemu. Gue yakin di Puan nonton, dia pasti langsung die. Anyway, have fun. See you in the next episode. Mwah.